Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erlin Dwi Tamaya dari kelas B24. Mohon izin untuk mempresentasikan proposal PTK yang berjudul Penerapan Tugas Diferensiasi pada Siswa Kelas 3 MI. Penerapan tugas diferensiasi untuk meningkatkan keaktifan dan konsentrasi belajar siswa kelas 3 di Madrasah Ibtidaiyah Al-Iman Darussalam Candisari. Melalui penerapan tugas diferensiasi, guru memberikan variasi tugas yang disesuaikan dengan kemampuan dan karakteristik siswa, sehingga diharapkan dapat mendorong siswa menjadi lebih aktif, lebih fokus, dan antusias dalam mengikuti pembelajaran. Paparan ini akan menjelaskan latar belakang, tujuan, pelaksanaan, serta hasil dari penerapan tugas diferensiasi dalam meningkatkan keaktifan dan konsentrasi belajar siswa kelas 3 di MI Al-Iman Darussalam. Yang pertama, saya akan membacakan tentang daftar isi. 1. Latar belakang. 2. Rumusan masalah. 3. Tujuan. 4. Manfaat. Dan 5. Tindakan dipilih. 6. Alur siklus. 7. Subjek penelitian. Dan yang terakhir, teknik pengumpulan. Oke, memasukin yang pertama, yaitu latar belakang. Terdapat perbedaan kemampuan belajar siswa kelas 3 yang cukup signifikan. Sekitar 20% siswa cepat menyelesaikan tugasnya, sedangkan 80% membutuhkan waktu lebih lama dan pendampingan. Siswa yang cepat selesai cenderung bosan dan mengganggu, sehingga suasana kelas kurang kondusif. Diperlukan perbaikan pembelajaran yang nyata dan aplikatif. Tugas diferensiasi menjadi solusi dengan menyesuaikan tugas sesuai kemampuan siswa. Melalui PTK, guru melakukan perbaikan pembelajaran secara bertahap untuk meningkatkan keaktifan dan konsentrasi belajar siswa. Yang kedua, rumusan masalah. Di sini ada 3 pembahasan. 1. Bagaimana penerapan tugas diferensiasi? 2. Apakah diferensiasi dapat meningkatkan keaktifan? Dan yang ketiga, apakah diferensiasi juga dapat meningkatkan konsentrasi siswa? Tujuannya 1. Untuk mendeskripsikan penerapan tugas diferensiasi dalam pembelajaran kelas 3 MI Al-Iman Darussalam. Yang kedua, untuk meningkatkan keaktifan belajar siswa kelas 3 MI Al-Iman Darussalam melalui tugas diferensiasi. Dan yang terakhir, untuk meningkatkan konsentrasi belajar siswa kelas 3 MI Al-Iman Darussalam melalui tugas diferensiasi. Manfaat. Yang 1, pertama untuk guru, bagi guru sebagai pedoman dalam mengelola kelas dengan kemampuan siswa yang beragam. Yang kedua, bagi siswa untuk membantu siswa belajar sesuai kemampuan sehingga tetap aktif dan fokus. Dan untuk bagi sekolah, sebagai contoh praktik pembelajaran diferensiasi yang dapat diterapkan di kelas lain. Tindakan perbaikan pembelajaran. Tindakan yang dipilih dalam penelitian ini adalah penerapan tugas diferensiasi. Tugas diferensiasi dipilih karena sesuai dengan permasalahan utama di kelas, yaitu perbedaan kemampuan dan kecepatan belajar siswa. Dalam penerapannya, semua siswa mengerjakan tugas inti yang sama. Setelah itu, siswa yang menyelesaikan tugasnya lebih cepat maka diberikan tugas pengayaan yang menantang. Siswa yang belum selesai mendapat pendampingan secara bertahap dari guru.
baik secara individu ataupun kelompok kecil. Tindakan ini dipandang realistis dan mudah diterapkan oleh guru di kelas. Alur siklus. Alur siklus di sini ada 4. Yang pertama perencanaan, pelaksanakan tindakan, observasi, dan refleksi. 1. Perencanaan. Nah, di sini apa saja yang direncanakan? 1. Mengidentifikasi kemampuan awal siswa, menyusun rencana pembelajaran berbasis tugas diferensiasi, menyiapkan tugas inti, terus tugas pengayaan dan lembar pendampingan. Dan terakhir, menyusun instrumen observasi, keaktifan dan konsentrasi siswa. Yang kedua, pelaksanaan tindakan. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Semua siswa mengerjakan tugas inti. Nah, siswa yang cepat selesainya mendapat tugas pengayaan dan guru mendampingi siswa yang lambat secara bergantian. Jadi di sini ada 4, yaitu tugas tentang tujuan pembelajaran, terus tugas inti, pengayaan bagi siswa yang sudah selesai duluan dalam mengerjakan tugas inti, dan pendampingan siswa lambat. Memasuki observasi. Observasi yaitu mengamati keaktifan siswa selama pembelajaran, mengamati konsentrasi dan suasana kelas, serta mencatat hambatan-hambatan yang muncul saat pembelajaran berlangsung. Masuk ke refleksi. Refleksi di sini yaitu menganalisis hasil observasi pada siklus pertama tadi, dan yang kedua menentukan perbaikan. Setelah diobservasi, kita menentukan perbaikan untuk menjalankan siklus yang kedua. Metode penelitian. Di sini PTK dilaksanakan secara siklus yang terdiri dari tahap perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Dengan model ini, guru tidak hanya menilai hasil belajar siswa, akan tetapi juga memperbaiki cara mengajar secara berkelanjutan agar pembelajaran menjadi lebih efektif dan lebih kondusif. Metode di sini ada 2, yaitu subjek dan teknik pengumpulan data. Subjek penelitiannya di sini adalah siswa kelas 3 MI Al-Iman Darussalam Candisari. Dan teknik pengumpulan datanya, data penelitian dikumpulkan melalui 3 teknik utama. Yang pertama, observasi, yaitu pengamatan langsung selama proses pembelajaran untuk menilai keaktifan dan konsentrasi siswa melalui lembar observasi. Yang kedua, catatan lapangan yang digunakan untuk merekam kejadian penting di kelas seperti suasana pembelajaran, respon siswa, kendala yang muncul, serta reaksi terhadap tugas diferensiasi. Yang ketiga, tes atau tugas yang diberikan untuk mengukur hasil belajar siswa dan melihat pencapaian target pembelajaran pada setiap siklusnya. Untuk penutup, demikian presentasi proposal mini PTK yang saya susun. Proposal ini saya rancang sebagai pedoman tindakan nyata untuk memperbaiki proses pembelajaran di kelas 3 secara kontekstual dan aplikatif. Saya sangat berharap masukan dan saran dari Bapak, Ibu dosen, serta teman-teman sekalian agar proposal ini dapat disempurnakan layak untuk dilaksanakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penutup, demikian presentasi proposal mini PTK yang saya susun. Proposal ini saya rancang sebagai pedoman tindakan nyata untuk memperbaiki proses pembelajaran di kelas 3 secara kontekstual dan aplikatif. Saya sangat berharap masukan dan saran dari Bapak, Ibu dosen, serta teman-teman sekalian agar
proposal ini dapat disempurnakan layak untuk dilaksanakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.